It's the same thing over and over and over. It's like missionary position. Gini ya, kadang suatu brand kalau dilihat besar tuh pasti lah ya ada rasa kebanggaan dan pastinya merasa bahwa mereka tuh emang sebesar itu. Tapi ada juga saatnya hal tersebut juga bisa jadi negatif. Contohnya, brand itu jadi merasa paling tinggi dan akhirnya sombong, gak mau mengakui kekurangan, merasa paling bener. Ya itulah yang terjadi dengan Ferrari dalam beberapa tahun ini. Dan ya, gue akan bahas soal ini, jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Oke, jadi ya kita nggak usah pungkiri lagi kalau weekend Sao Paulo Grand Prix kemarin tuh emang merupakan weekend yang ampas untuk Ferrari. Pertama, pace mereka lagi-lagi di bawah McLaren, Mercedes, dan Max Bull. Yang paling parah tentunya, Lewis yang di dua qualifying sama sekali nggak tembus ke Q3, dan ini merupakan hal yang nggak wajar tentunya untuk seorang Lewis Hamilton di home race keduanya. Dan di race melakukan mistake yang bisa dikatakan rookie mistake lah, dimana dia salah judgement mobil dengan menabrak Franco ketika dia mau overtake. Cemburu kayak Lewis ini ya. Lah, cemburu apaan tuh bang? Cemburu status GOAT yang mau diambil sama Franco Colapinto lah. Jangan so iya deh. Dan Charles, nah ini yang apes. Kena sundul akibat dua anak lahiran 2000-an beratraksi yang dimana yang nabrak siapa, yang DNF siapa. Ya udah biasa lah ya, luck kayak gini terjadi ke Charles dan hasil dua Ferrari DNF di Brazil. Dan ini akan mempersulit mereka untuk meraih P2 di standings dengan Mercedes yang meraih hasil solid kemarin. Ya udah bisa bayangin lah moral sebuah tim setelah hasil tersebut tuh kayak gimana. Dan kedua pembalap ya pastinya menyampaikan perasaan mereka di media. Ya kecewa lah dan ya merasakan mobil itu emang lontong gitu ya. Lalu tibalah bos Ferrari satu ini yang bernama John Elkann atau kita sebut aja sebagai Mr. J ya, yang mengatakan bahwa kedua pembalap harus berhenti berbicara atau kasarnya cengeng di media ya, dan harus fokus balapan aja. Dia juga mengatakan kalau mekanik mereka tuh memenangkan juara pit stop dan melihat insinyur mereka juga yang telah membuat mobil lebih baik, jadi emang sisanya tuh aja yang ada yang gak sesuai sama standar lah, dia bilang gitu. Intinya, banyak area yang harus lebih baik dan tentunya butuh pembalap yang tidak berpikir cuma diri sendiri tapi juga untuk Ferrari. Dan Ferrari harus bersatu kalau mau juara kayak di WEC tahun ini. Bener-bener di flexing juara pit stop tahun ini ya. Next year flexing grill the grid sabi lah ya ini ya. Tapi hey, gini loh pak, gue setuju kalau pembalap itu harus fokus balapan dan ya emang itu udah fakta gitu. Cuman pembalap tuh banyak ngomong di media, itu ya mereka emang menyampaikan keluh kesahnya biar tim kalian tuh denger. Dan emang ditanya juga sama reporter ya kan, apa yang salah dengan mobilnya, yang mereka jawab gitu. Kalau mereka lagi stres sama mobil, dan reporter nanya soal kapan kawin, ya barulah mereka senang dan gak banyak yapping soal mobilnya ya kan, orang ditanya soal kawin. Lagi pula, masalah di Ferrari ini kan dari dulu ya sama, pembalap ngomong apa, gak pernah didengar sama timnya gitu. Selalu merasa paling benar dan anti kritik. NPD-nya tuh benar-benar kerasa banget ini tim asli dah. Sama Mr. J, ini juga ngomong kalau insinyur tuh telah buat mobil mereka lebih baik. Nah, lebih baik dari segi apa dulu nih maksudnya nih? Kalau lebih baik dari segi menjatuhkan mental pembalap mereka ya gue setuju sih. Mengerikan. Jadi ada beberapa hal dari statement Mr. J ini yang gue tuh gak setuju. Ya dari seluruh statementnya gue gak setuju 78%. Dan setujunya 1, 2, 12 ya. Jadi gini nih, ini asumsi aja BTW, nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi di saat pembalap mulai yapping soal mobilnya di media, itu ada kemungkinan ada tujuan tertentu selain karena emang ditanya sama reporter. Alasannya, bisa jadi itu saran mereka tuh emang nggak pernah didengar oleh tim, jadi mereka menggunakan media itu agar tim itu mulai kena pressure dan kelihatan lah bobroknya gitu, biar mereka tuh akhirnya react gitu ya. Ya statement Mr. J ini seolah-olah mendukung asumsi itu. Karena gini, menurut teori Saipul 2020, emang nggak ada pembalap yang lebih besar dari tim. Tapi tim yang nggak pernah dengar pembalapnya juga sama bobroknya. Bayangin aja guys, lu udah punya pembalap kayak Fernando Alonso, Sebastian Vettel, dan sekarang Lewis Hamilton, pembalap terbaik di era 2010-an lah. Bisa-bisanya lu gagal jurdun dengan mereka. Tahu kan masalahnya di mana sekarang ya kan? Pembalap itu oke lah, ada faktornya sedikit. Tapi juga ke Ferrari itu sendiri. Kita udah sering denger, Seb pernah ngasih saran tapi timnya nggak mau dengerin. Dan sekarang itu terjadi lagi ke Lewis. Dan asemnya lagi, Charles pun pembalap yang udah ngasih hati dan jiwanya ke tim ini dan bisa dibilang Mr. Ferrari banget, itu pun sarannya nggak pernah didengar katanya. Gini guys, jangan salah paham karena ini bakal sedikit sensitif untuk beberapa. Tapi gue mulai merasa semenjak Ferrari tuh udah Italia sentris ya, bobroknya tuh makin kelihatan. Maksudnya Italia sentris tuh gini, mereka tuh fokus merekrut orang-orang Italia dan merasa mereka tuh paling superior. Nyatanya superior dalam jadi badut F1 ya iyalah.
Gue nggak mau bahas soal ini, tapi sayang ini tuh fakta, dan kadang fakta itu pahit. Ini ya kesannya agak jelek dikit, tapi ya mau gimana lagi gitu. Lihatlah zaman Xiaomi dulu. Tim prinsipal orang Prancis ya, sama sih kayak sekarang ya. Insinyur orang UK, dan beberapa karyawan lainnya itu juga orang UK. Dan orang Italia itu nggak sebanyak sekarang. Gini, lu boleh rekrut orang Italia, tapi carilah berkualitas gitu loh. Kalau nggak bisa ya pasti kan banyak juga tuh orang-orang dari negara lain yang bisa bantu tim ini bangkit. Apalagi Ferrari ya kan, brand paling gede. Siapa yang gak tergiur untuk datang ke sono? Tapi ya udahlah, kita kesampingkan ini dulu. Gak apa-apa dah rekrut orang Italia, tapi yang paling penting dengerin pembalap kalian. Hey, yang nyetir mobilnya kan pembalap, yang turun langsung ke lapangan ya pembalap, bukan si Mr. J ini. Kenapa pembalap ngasih saran apa yang perlu diperbaikin? Mereka malah kesel dan ngambek gitu ya. Ya mentalnya kayak ginilah yang menjadi alasan kenapa Ferrari itu gak turun-turun lagi sejak 2008. Terlalu sombong dan merasa dirinya itu paling gede. Kadang gini ya guys, dalam hidup itu, kalau kita udah di atas, dan yang paling atas itu maksudnya ya, lu bakal merasa paling tinggi. Dan apa yang lu anggap bener itu emang bener gitu. Itulah Ferrari. Udah ngerasain jadi tim tersukses yang terlama F1, apalagi di era Xiaomi ya kan. Setelah itu ngerasa yang paling gede. Itulah menjadi penyebab mereka nyungsep berkali-kali. Intinya kalau tim itu belum bisa ngasih mobil bagus, paling minimal mereka mendukung penuh apa yang pembalap mereka tuh inginkan. Karena jujur aja lah, Charles sudah secinta mati itu sama Ferrari. Lalu Lewis juga sedatang ke tim ini bukan cuma untuk naikin engagement doang, tapi dia emang mau mencari hawa baru, dan Ferrari adalah salah satu caranya. Dan dia juga pengen gelar ke-8 itu. Ya kali mereka asal ngomong sama kritik doang untuk jatuhin tim ini. Lagi pula emang harus dikritik kalau mau berkembang tim itu ya kan. Gak usah mereka berdua lah. Pembalap-pembalap Ferrari sebelumnya, mereka pun bahkan rela memberikan jiwa dan raga mereka buat tim ini agar mereka tuh bisa buka puasa. Tapi ya gitu, tim ini masih ngerasa kekeh, gak percaya sama pembalapnya, sombongnya tuh minta ampun. Ya itulah yang merusak pembalap-pembalap ini. Jadi ya untuk Mr. J dan para atasan Ferrari lainnya, coba dipikir-pikir lagi deh, siapa sih yang perlu perbaikan sebenarnya. Kita harus akui bahwa pembalap Ferrari sekarang tuh, khususnya Lewis ya, emang gak perfect-perfect juga. Gue akuin lah, masih banyak bikin mistake, underperforming, dan sebagainya semacamnya lah. Tapi jangan beranggapan bahwa masalahnya itu justru dari pembalapnya aja. Tim pun juga patut disalahkan karena jika mobil mereka sekencang MCL39, yang gak bakal gini juga, yakin gue gitu kan. Kalau yang mau Italia sentris, bebas. Ingat, asalkan berkualitas saja. Kalian mau kritik pembalap? Boleh, tapi sebaiknya di luar media dan dikatakan langsung aja sama merekanya. Oh, lu tuh perlu gini, lu perlu gini. Pembalap tuh pasti mau denger kok, yakin gue. Apalagi pembalap kayak Charles sama Lewis tuh. Intinya bener kata Mr. J bahwa mereka tuh harus bersatu. Tapi ya, gini ya, kepercayaan baik lagi. Kalau lu sendiri aja sebagai pemimpin, gak bisa menyatukan pendapat semua pembalap itu agar mobilnya berkembang, ya Anda juga jilat-jilat sendiri dengan ngomong-ngomong ini, bro. Gue sebenarnya kesian juga sama Babe Fred. Beliau udah capek-capek mau bangkitin ini tim, tapi kalau birokrasinya masih kayak gini ya forget it lah. Ini mirip persis sama MU di mana mau siapapun manajernya, kalau birokrasinya kacau, ya semuanya kacau. Makanya terbukti, mereka sampai sekarang susah banget mau buka puasa. Dan penyebabnya juga sama. Awalnya sukses banget, dan merasa yang paling gede, habis itu downfall. Jadi jika kalian fans kedua tim ini, ya sehat-sehat aja lah kalian, dan tetap semangat. Untuk Ferrari, gue saranin kalian semua adain rapat lah dengan semua orang terpenting termasuk pembalap ya, dan mulai evaluasi di mana salahnya kalian di sini. Gue harap kedua pembalap tuh dapat full support karena ingat, ini line up udah gacor, tinggal kasih mobil gacor aja. Karena mau sekencang apapun line up ya, tapi mobilnya lontong, ujung-ujungnya ya bakal next time juga sampai 7 turunan. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k subscribe semakin tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue supaya gue nahan batuk ini. Ya, gitu dah ya. Ya, seperti biasa videonya kalian tutup oleh Sayonara.